Fa'lam, kata Imam Ghazali, ketahuilah anna dzalika, bahwasanya itu julus bil masjid, duduk di masjid. Duduk doang ngapain kalau nggak zikir? Maksudnya duduk di situ ya keluar bermasyarakat, sholat di masjid, duduk di masjid, ya pokoknya di masjid. Itu kata Imam Ghazali juga di zaman fitnah, pada selain zaman fitnah, kama dzakar sebagaimana telah kita sebutkan akan Waidan dan pula fa'inahu yajlisu fil masjid, maka sesungguhnya dia itu duduk di masjid wala yukhalidun nas, dan dia tidak bercampur dengan manusia. Dia di masjid tidak bergaul, wala yudakhiluhum, tidak bersama, tidak bersahabat akan mereka, tidak bercampur, tidak berpolitik, tidak apa di masjid mereka mah. Fayakunu bisyakhsi ma'hum wa fil ma'na munfaridan, maka adalah dia dengan raganya itu beserta mereka, wafil makna, dan di dalam hatinya munfaridan, itu terpisah dari makhluk. Walaupun adanya di masjid, berbaur dengan masyarakat, raganya iya, tapi hatinya menjauh dari makhluk. Hatinya memfokus sama Allah, hatinya fokus sama Rasulullah, begitu. Wahada huwal ma'na fil uzlah wa tafarrud alladhi nahnu fi syarhi. Dan adapun ini yaqulu bi syakhsi wa fil ma'na munfaridan anhu, itu adalah makna atau wal ma'niyo, itu yang dimaksud fil uzlah pada uzlah, wa tafarrud dan menyendiri, alladhi nahnu fi syarhi, yang bermula kita itu pada mensyarahinya nanti yang sedang kita terangkan. Ini maksudnya uzlah itu bukan harus menjauh, uzlah dengan hati, walaupun adanya di keramaian, tapi hati merasa sendiri hanya dengan Allah. Jangan sebaliknya, di kamar tapi hatinya mikirin janu. Ya percuma, mau ngamal 100 hari juga hatinya nggak fokus. Justru kita sendiri itu biar hatinya fokus sama Allah, bukan di kamar mah ngoreksi si fulan gitu. Fafham dzalika rahimakumullah, maka pahamilah olehmu akan itu maknanya, ya maksudnya itu dzalik mana? Dzalik itu al-ma'ni fil uzlah, betul. Mana maknanya? Raganya beserta mereka, hatinya itu tidak enggak cenderung sama makhluk, enggak tergantung sama makhluk hatinya. Fafham dzalika rahimakumullah. Wafihi, dan pada itu dzalik yaqulu Ibrahim bin Adham, berkata oleh Ibrahim bin Adham, wafatnya tahun 161 wafatnya. Kun wahidan jami'iyyan, adalah engkau itu yang wahidan, yang satu hatinya fokus dengan Allah, jami'iyyan, yang bergabung, yang mengumpulkan dengan jiwa, jami'iyyan, ya, kun wahidan bil qalbi jami'iyyan, yang menghimpun, satu hatinya, satu padu, terus jami'iyyan yang mengumpulkan jiwa. Amanah wa min rabbika dzatun syin, dan daripada Tuhanmu itu yang memiliki kenyamanan, memiliki ketenangan. Nama Allah tenang, hanya dengan Allah. Wa minan nasi wahsyian, dan dari manusia itu yang resah, hatinya ngerasa resah, udah gak enak sama manusia itu, ya enak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahsyi, ya merasa gak enak, udah terputus dan jauh dengan hati, udah gak enak, udah nyaman. Fa'in kila, maka jika dikatakan fama taqulu fi madaris ulama'il akhirah wa ribatatu sufiyat saliki tariqil akhirah, terus gimana pondok-pondok itu, kan nanti timbul pertanyaan. Maka fa'in kila, maka jika dikatakan apa lapan fama taqulu, maka akan apa yang kau ucapkan pada madrasah ulama akhirat itu, pondok-pondok gimana? Kan ngumpul itu.
Waribatati Sufyati dan ribat pondok sama Sufyan. Jadi di Khurasan itu ada ruang-ruang kamar buat ahli sufi khalwat, satu persatu kamarnya kayak dirubah begitu, dirubah satu-satu kamarnya buat ibadah. Ukuran buat tidur juga buat ngelonjor doang, nggak bisa leluasa, buat satu orang doang. Kitab udah buat ibadah, satu orang satu. Saliki tariqil akhirat, yang menempuh para penempuh jalan akhirat. Wasukun fiha, dan diam di situ itu gimana? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Dulu begitu tuh pondok-pondok. Jadi orang yang mau jadi wali, mau jadi tidak ada pondok-pondoknya. Memang dulu tempat-tempat pendidikan tuh biar mencetak, mengkader gitu ya. Sekarang masak mulu dalam kamarnya. Sampai mulu di kamar. Oh jadi suatu sukun via bil madaris waribatat di dalam madrasah. Terus diam di situ gimana tinggal? Maka tahu lalu anatilka ditarik anatilka tarikah. Fa'lam bahwa maka ketahuilah bahwa itu tarikah. Kalau di sini di sini. Di sini di matanya tilkat tarikah. Maka ketahuilah olehmu akan bahwasanya itu tarekat al-musla yang utama fi hadza syani, pada ini perkara. Maksudnya uzlah di amati ahli ilmi wal ijtihad, bagi orang awam, bagi awamnya ahli ilmu karena banyak, wa ahli ijtihad fil ibadah, dan ahli sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa dzalika, dan adapun itu afdaliyatu hadhihi tariqah. Jadi tariqah ini al-muslah. Tariqah begini itu yang tariqah yang utama dalam uzrah untuk ahli ilmu dan ahli ijtihad. Mengapa? Kenapa itu utama? Al-muslah itu al-fudla ya. Maknanya al-fudla. Isim tafdil muannas fudla, wazannya fudla. Kalau isim tafdil mudzakkar afdal. Wa dzalika li annaha jama'at al-ma'nayain wal fa'idatain allatain lahuma al-uzlah 'anil nas wa tafarrud 'anhu bi suhb wal mukhalat wa muzahama fi umurihim. Dan bermula itu afdaliyah al-mutlaq li annaha, karena sungguhnya tariqah jama'at itu mengumpulkan tariqah dua makna dan dua faedah yang allataini, yang bermula salah satu allatain itu uzlah, menjauh dari manusia, wa tafarrud, dan menyendiri dari manusia, disuhbah, dengan bergaul, wal mukhalatah, dan berbaur, wal muzahamah, dan muzahamah sama maknanya, campur juga, sama desek-desekan, maksudnya berbaur fi umurihim, pada urusan mereka. Satu faedahnya tuh uzlah wa tafarrud, uzlah dengan suhbah, bergaul. Wasania, dan yang kedua musyarakah, itu ikut serta, berpartisipasi bareng, ahum, beserta mereka, fi jam'ihim, pada perkumpulan mereka, wa jama'atihim, dan jamaah mereka, wa taksir sya'air Islam, dan berbanyak syiar-syiar Islam. Yang kedua faedahnya al-musyarakah ma'hum fi jam'ihim wa jama'atuhu gitu ya. Taksir sya'air, dan memperbanyak syiar Islam. Tahsulu salama, maka hasil oleh selamatan Allah muridin, yang bermula ialah itu bagi orang yang menyendiri. Wal khairul katsiru, dan adapun kebaikan yang banyak alladzi wali amatil muslimin, yang bermula ialah itu bagi orang Islam, ma'aman nasibihim minal qudwati, beserta apa yang bagi manusia pada muslimin, apa yang hasil bagi manusia pada ulama akhirat, minal qudwati, daripada panutan, wal barakah, dan keberkahan manusia. Oh, itu nggak apa-apa kalau mondok, kalau nyantri, kalau kumpulnya sama mereka katanya suruh muslah, itu mondok. Nah, karena ada suhbah, bergaul, ada keberkahan dekat dengan orang-orang saleh, juga dapat nasihat kita.
Wasara sukun fiha adalu tariqi atau adalah tariqin, maka adalah tempat diam dan kumpul di madrasah tersebut itu paling lurusnya tarekat, jalan mondok, jalan paling terbaik. Paksana halin dan paling bagusnya keadaan, wa aslama sabili dan paling selamatnya jalan. Oleh hadis, apalagi zaman sekarang, zaman dulu aja kata Imam Ghazali ngaji kumpul sama orang soleh, mondok, fokus, itu jalan yang paling selamat. Apalagi zaman sekarang. Wahada syam akan aktarul arifin, dan ini perkara maksudnya hada syam yang terpuji mana al-qudwah, panutan tuh ya. Akan aktarul arifin, menegakkan oleh kebanyakan ahli ma'rifat para wali bainan nas, di kalangan manusia, dinamain ibadillahi ta'ala, karena memanfaatkannya mereka bagi hamba Allah untuk mengasih manfaat. Banyakkan yang bikin tempat kayak gitu tuh fi babid ini, pada pintu agama. Wakil lagi azahum, dan wakil lagi azahum, dan kurang azahum, dan ngurangin, menyedikitkan, menyakiti manusia, ibadah. Pemusyahadatil khalqi li adabihim, dan memperhatikan makhluk bagi adab-adab mereka, diperhatikan amalnya apa, wa husni luzumihim, dan bagusnya adab-adab mereka, liyaqtadu bihim, agar mereka mengikuti, agar makhluk itu ngikutin bihim, dengan mereka. Siapa? Ulama tadi itu ya, mereka bikin pondok biar memperhatikan urusan agama, biar manfaat, biar nggak ada yang saling ganggu, biar makhluk melihat adab mereka, biar kebiasaan mereka, agar mereka ngikutin. Fa'inna lisanal hali afsahu min lisanil maqal, karena bahasa atau lisan keadaan itu lebih fasih dari bahasa ucapan. Keadaan itu lebih fasih, lebih menjelaskan daripada ucapan. Kayak ada orang pakai pakaian, ada perempuan pakai pakaian mini, ya, pakaiannya mini. Jangan kita biarin, jangan juga kita lihatin. Itu bahasa tubuh mereka. Aku ini nggak tahu agama, aku ini nggak tahu, tolong ajarin saya. Begitu bahasanya. Nggak mesti harus dia yang minta diajarin bahasa tubuh dia. Kalau ada orang berakhlak buruk, tandanya keadaan dia mengatakan, tolong ajari saya. Kalau ada orang berkata kasar, udah begini, jangan dibalikin. Maknanya, saya ini gak tahu adab, saya gak tahu, tolong ajarin saya. Maknanya begitu. Ada orang di jalanan begini, bahasa apa? Itu orang yang cerdas udah berpikir, dia minta dirubah. Jangan ini mah dimusuhin atau jangan. Deketin. Itu deketin bukan malah diinin, bukan, maksudnya deketin, ajarin dia sopan, dideketin, dirayu-rayu, dorokin. Megondrong. Megondrong ya. Dorokin di sawah. Bawa ngumpet ya itu. Di atas pohon ngumpetnya jatuh. Ya. Jadi keadaan masyarakat itu, bahasa keadaannya, ajari saya. Begitu. Ajarkan saya tentang akhlak, ajarkan ilmu, ajarkan. Begitu. Harus peka kita. Oh, jangan tinggal dia begitu. Ya, itu bahasa mereka. Ya begini, ajarin. Bahasanya minta diajarin. Bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh itu lebih fasih timbang bahasa ucapan. Pasoro dari kasana tadbirin fi amridin, maka jadilah itu bangun pesantren, bangun tempat-tempat kayak gitu. Ahsan tadbir itu paling bagusnya aturan fi amrid para urusan agama, dan alim ibadah. Ilmi apa dan alim? Ilmi ya. Ini salah nih tulisannya ini nih. Buat ilmu dan ibadah. Jadi pondok tuh buat ilmu dan ibadah. Paling tepat itu tempat pendidikan yang ada wahkam murain, dan paling mantapnya
akhar. Fa'in kila maka jika dikatakan pamahalul muridi, Imam Ghazali itu lulusan An-Nidham, pondok pesantrennya Imam Haramain namanya Nidhamul Islamiyah, punyanya Raja Nidham namanya An-Nidham, punyanya Imam Haramain. Imam Ghazali lulusannya itu lulusan Nidhamul Islamiyah. Ma'al mujtahidin, fama halul muridin ma'al mujtahidin. Maka jika ditanya, maka bermula apa itu keadaan murid beserta mujtahidin, beserta orang-orang yang sungguh-sungguh. Bagaimana keadaannya seorang murid itu beserta orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Wal murtadina, dan orang yang riaduh, orang yang melatih diri. Bagaimana kita? Ayashabuhum ami abdul, apakah boleh si murid itu menggauli mereka ataupun menjauhi mereka? Paklah maka ketahuilah olehmu annahum, bahwasanya mereka siapa? Mujtahidin dan murtadin, orang riyadhah. Lakanu sabitina ala rusumihimul ula wasilatihimul mawrudah. Yaitu bila adalah mereka mujtahidin itu yang tetap atas adat mereka, bila tetap istiqomah dan perjalanan mereka yang diwarisi yang salafin dari salaf mereka, fahum ajadul ikhwanin fillah, maka mereka lah paling agungnya saudara teman bila pada agama Allah, di jalan Allah. Mereka tuh nyari kita ikhwan fillah, berguru washabin wa awanin, dan sahabat dan teman awan pembantu ala ibadatillah, atas menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Mereka paling bagus tuh buat ibadah Allah. Fala tas'auka anhum uzlatun wa tafarrudun, maka tidak mencakupakanmu dari mereka uzlah wa tafarrud, oleh uzlah dan tafarrud. Jangan dijauhi mereka mah, enggak boleh. Wa inna ma mataluma tasmu zuhadi lubna, dan hanya bermula perumpamaan mereka mujtahidin itu seumpama apa yang kau dengar, seperti sifatnya orang kau dengar daripada ahli zuhudnya Lebanon wa ghirim dan lainnya. Anna minhum jama'atin tawaruna al taqwa, bahasanya dari mereka jadi isi bina wakaf jama'atin, jamaah yang sahawanun, yang saling bantu ala birri wa taqwa, atas kebaikan dan takwa, wa tawassauna, dan mereka saling wasiat bil haqqi wasabri, dengan hak dan sabar. Amma idza taghayyaru an siratihim, adapun jika berubah dia mujtahidin an siratihim, dari sirahnya mereka, ataraku rusumahum, dan mereka meninggalkan akan kebiasaan mereka, wa akhalu bitariqatihim al-murusa, dan mereka wa akhlu dan meninggalkan wa akhalu dan mereka meninggalkan bitariqatihim, dengan tariqah mereka al-murus, yang diwarisi salafin dari salaf mereka yang soleh. Mereka enggak ngikutin salafnya, udah model-model baru, gaya-gaya baru, pemikiran baru. Bahwa muhadzal mujtahidil murtad ma'hum kahukmihi ma'asairin nas, maka hukum ini orang yang ijtihad, yang sungguh-sungguh, yang riadoh beserta mereka. Kahukmihi itu seperti hukumnya mujtahid ma'asairin nas, beserta seluruh manusia. Yalzam muzawiyatahu wa yukufu lisanahu, wajib harus dia yalzamu menetapi dia akan zawiyah. Zawiyah itu di rumah aja, di pojok rumah atau di masjid. Dan menahan akan lidahnya dari keburukan. Itu mundur aja kalau sama aja. Kalau pesantrennya nggak mau buat perubahan, ya udah mending di rumah. Karena kalau orang diam itu selamatan aja, jaga lisan. Usyarikum fi khairatihim, dan berbaur ya siman memakan mereka fi khairatihim, pada kebaikan mereka, kebaikan ujian ibu bisa dakwalim, dan menjauhi ya si mujtahid akan mereka mujtahidin, ya, bisa dakwalim, pada seluruh keadaannya mujtahidin wa afatihim, dan afat-afatnya. Pada kuno wa fi uzlatin min ahli uzlah munfaridan anil munfaridin, maka adalah dia nih mujtahidin murtad fi uzlatin, itu dalam uzlah dari ahli uzlah, munfaridan yang terpisah dari orang-orang yang menyendiri. Kain kulta, maka jika kau katakan ikhtar hadzal mujtahidil murtad, telah memilih oleh orang yang ijtihad yang riadah ini
an yakhruja bainahum, bahwa keluar dia mujtahid antara mereka ila makanin akhar, ke tempat yang lain, disolahin karena kebaikan yang melihat dia akan sholah binafsi pada dirinya, wa tajannab afatan tadkhulu alaihi bi suhbatihim, dan dia menjauhi wa tajannubi afatin li sholahin yarahu, wa tajannubi, dan menjauhi afat nyakut yang masuk dia afat alaihi atasnya mujtahid fi suhbatihim, pada menggauli mereka tadi. Kalau yang dibilang gini, dia orang yang riado pengen keluar menuju tempat yang menurut dia bagus, hindarin penyakit yang masuk di dalam menggauli mereka. Itu gimana Pak? Jawabannya, maka tahuilah olehmu anna hadhil majalis ibadat bi manzilati hisnin hasinin yatahassanu bihal mujtahidun an qutta wa suraq. Bahwasanya ini madrasah dan pondok-pondok itu seperti kedudukan benteng yang kokoh yang berlindung ya siman dengan yang berlindung dengannya oleh orang yang bersungguh-sungguh, orang yang hati-hati dan anil qutta, berlindung dari para pembegal, wa suraq, dan pencuri. Wa anal kharija bi manzilati suhra, dan bahwasanya di luar itu seperti suhra. Al kharij mislu suhra, yang luar itu seperti, sisi luar itu seperti luar pondok, luar madrasah itu seperti gurun. Adur fiha farsani, yang mengitari pada suhra berjalan oleh fursan, orang yang berkendara, orang naik fursan, orang yang mengendarai fursanus syayatin, para jagoan-jagoan atau pahlawan-pahlawannya setan. Askaran satu kelompok demi kelompok. Kalau di luar itu seperti setan berkeliaran, pahlawan-pahlawan berkuda setan yang berkeliaran. Kalau luar sohor seperti lapangan. Kata suluhu atas tak siluhu, maka mencopot salap. Jadi di dalam perang itu begini, ketika perang ada yang naik kuda itu namanya faris, yang jalan kaki. Lapangan itu seperti medan perang. Iblis itu di luar pondok itu, atau di luar pendidikan agama, atau di luar pengajar, di dunia luar itu udah banyak iblis, udah banyak setan, udah siap-siap perang, pasukan bala tentara setan udah kumpul di situ. Begitu maksudnya. Kata sulubuhu, maka mencabut salap. Salap itu kalau di dalam perang kita berduel atau matiin satu orang kafir, kita copot atributnya, itu namanya salap, harta salap. Orang yang membunuh orang kafir, pakaiannya, senjatanya kita lucut, itu buat kita, bukan ghanimah senjatanya, buat kita. Orang yang bunuh itu dapat salap, dapat harta. Kata selubuh, maka mencabut dia sifat urusan syaitan akan dia atas taksiruhu, ataupun memperbudak, diikat gitu ya. Jadi di luar madrasah itu seperti lapangan perang yang penuh dengan setan, para tentara. Nanti setan nyabutin, kita diperbudak, ditawan sama setan, atau menawan dia perusahaan setan. Pakai fahalu bila kharaj, maka bagaimana keadaan seorang murid bila keluar dari benteng tersebut. Jadi pondok itu ibarat benteng, pengajian itu, majelis itu ibarat benteng. Kalau orang gagal ngaji diserang sama setan, hancur gitu. Setan tuh ganas. Nah, kalau di pondok, pengajian, di pesantren itu benteng. Jadi perumpamanya begitu. Buat tidak kharaja, kalau dia keluar diserang. Buat apa? Karena adu minhu, dan menguasai oleh musuh dari di murid tersebut, ditangkap mingguli janibin, dari segala penjuru, dari segala sisi. Ya manubihi manusia, dia berbuat, kalau dia udah keluar, berbuat sesuka hati. Ya manubihi manusia. Faidah dari salihada dhaif ila luzum. Kalau begitu tidak ada bagi orang yang lemah,
orang yang lemah imannya, lemah ilmunya, kecuali luzumul hisni, menetapi akan benteng. Orang model kita mah dengan jauh-jauh sama majelis taklim. Orang model kita melemah, melehoi, nggak boleh ini dikit langsung. Nah, jangan jauh-jauh sama majelis taklim, jangan jauh-jauh sama pondok, jangan jauh-jauh sama orang-orang gampang digodain, kita diserang sama setan. Setan kuat. Wa amarajul qawiyul basir, ada pun laki-laki yang kuat, yang al-basir, yang awas. Apakah hatinya? Dia cerdik, cermat, tahu tipu daya setan. Alladzi la yaghibul a'da'u, yang tidak mengalahkan akannya oleh musuh, yang tidak bisa dikalahin musuh. Wastawa'idahul hisnu was-sahra, dan sama di sisi qawi al-hisnu, benteng dan lapangan. Mau di lapangan mau di benteng dia nggak terkalahkan. Wala khaufa alaihi idza kharaja, maka tidak khawatir atas si rajul al-qawi idza kharaja, bila keluar dari si rajul. Ghaira anna al-qauna fil hisni ahwat ala kulli hal. Selain hanya saja anal kaun fil, bahwa ada di benteng ahwat fi kulli hal, itu lebih hati-hati atas setiap keadaan. Walaupun dia bisa ngadepin musuh di luar di dalam, tapi di dalam lebih aman. Idla yu'manu minal malatati wal ittifaqati maqrana isu. Karena kalau tinggal di luar, dia tidak terjamin, tidak aman daripada faltah. Falta itu keluputan, wal ittifaqat, dan kebetulan atau bertemu ma'a qurana isu, beserta teman yang buruk. Nah, kalau di luar kita kadang nggak sengaja lupa, luput, lengah, terus ketemu sama teman-teman yang buruk. Wa idza kana al-amru bihadzal masabah, jika adalah perkara itu dengan ini kedudukan, maksudnya masabah itu balik ke pondok, balik ke tempat, balik ke majlis, balik ke tempat-tempat baik. Kalau kaunu, maka ada ma'arijalillah, beserta rijalillah, hamba-hamba Allah, kekasih-kasih Allah, para wali-wali Allah. Wal wasabr ala masyaqqati syuhbah, dan sabar atas beratnya bergaul, beratnya ngaji. Aula itu lebih utama bagi orang-orang yang jatuh. Aula lil murtadi, bagi orang yang jatuh itu lebih utama. Jangan aja wa talabil khair bi kulli hal, dan mencari kebaikan dalam segala keadaan. Wa an la mani alil qawl balik mablaghul istiqamah yani tafarruj minhum, dan bahwa tidak ada penghalang bagi orang yang kuat kayak dia al-balik, yang sangat, yang menyampaikan mablaghul istiqamah, yang sampai akan tempat istiqomah. Anit tafarrudi la mania, anit tafarrudi, awas, tidak ada penghalang baginya daripada menyendiri minhum, dari mereka. Nggak ada halangan, orang yang kuat pun, yang udah nyampe dari istiqomah pun tetap kita tafarrud. Fa'lam hadhil jumlah tu ta'amulat kalimah wa taslam insyaallah ta'ala. Maka ketahui olehmu hadhil jumlah, adapun ini jumlah yang kamu sebutkan itu. Fa'lam hadhil jumlah wa ta'ammal haqlah. Fa'lam hadhil jumlah, maka ketahuilah akan ini jumlah, wa ta'ammalha, dan renungi dengan hati yang bersih. Jawab amr taghnam, maka engkau beruntung, wa taslam, dan engkau selamat. Jawab insyaallah, jika berkehendak oleh Allah. Fa'in gila, maka jika dikatakan fama taqulu, maka apa yang kau katakan fi ziyaratul ikhwan, pada mengunjungi saudara, kita ziarah ke wali, ke ulama ini, itu gimana? Wa muasalatil ashabi, dan menyambung pertemanan, bil talaqi wa tadakur, dengan berjumpa, wa tadakuri, dan tadakur, mudzakarah, saling nyebut, saling ilmu. Gimana itu? Kan disuruhnya uzlah. Kalau ziarah ke saudara-saudara, ke orang ulama, gimana? Ahlam, maka ketahuilah olehmu anna ziaratul ikhwani, bahwa menziarahi saudara fillah pada Allah, min jawahir ibadatillah, itu sebagian dari mutiara ibadah kepada Allah. Ziarahin orang-orang saleh itu sebagian daripada ibadah. Wa fi hazulfa, dan pada ziarah al-azul zulfatul karimah Allah,
bermula yang mendekatkan al-karimah zulfa itu al-qurbah ibadah al-karimah yang mulia ilallahi kepada Allah azza wa jalla ma'a ma fiha min durubil fawaid beserta apa yang ada di dalamnya ziarah daripada macamnya faedah masalahul qalbi dan bagusnya hati. Kenapa? Karena Allah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabazirina fiyya wal mutazawirina. Wajib rasa cinta, wajib mendapatkan cinta. Orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang duduk bareng di majelis karena Allah, orang yang saling ngasih mengasihi karena Allah, dan orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah, itu orang yang dapat anugerah mahabbatullah. Kita mengunjungi saudara kita karena Allah, kita duduk di majelis karena Allah, itu dapat mahabbatullah. Wajib kata Allah, wajabat mahabbati lil mutahab. Pasti dapat. Orang kalau mencintai saudara sama muslim tapi karena Allah, itu dapat mahabbatullah. Kita duduk di majelis mencintai guru, mencintai orang soleh, mencintai habaib karena Allah, tapi itu wajabat mahabbati. Dapat ya. Karena itu namanya ikha atau bahasanya mu'akhah, menjalin persaudaraan di dalam jalan Allah. Kita kenal si fulan karena Allah, kenal fulan karena Allah, itu dapat mahabbatullah. Biar hatinya bagus. Walakin bisyartain, tapi dengan dua syarat. Syaratnya nih mau gue jadikan syaratnya. Kalau kita ngaji, kalau kita kunjungin orang-orang soleh, para wali, para habaib, dua, anda takhruja bidzalika ila al-iktsari wa bahwa engkau tidak keluar di dalam ziarah dan muasalah ila al-iktsari wal mufiqat, kepada memperbanyak dan melampaui batas. Jangan melampaui batas, jangan sering-sering, jangan kopinya habis. Apalagi jarang ulama modalnya apa kalau baru-baru mau jarang ya habisin kopi dong. Orang yang udah menjalin hubungan karena Allah, kita suka sama seseorang nih karena Allah, itu didoain sama malaikat. Malaikat ngiringin terus di mulutnya. Jadi katakan warawa Muslimun, dan meriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anna rajulan zara akan fillah, ada seorang laki-laki, bahwa seorang laki-laki itu menziarahi, berkunjung akan saudara dia fillah, kayak teman santren itu akhun fillah. Kalau teman kenal dekat tapi zaman majlis itu akhun fillah. Fi qurbatin ukhra akhun fillah fi qaryat fi an-nazar akhun fillah fi qurbatin ukhra fa arsal pada kampung lain, di negeri yang lain. Fa arsalallahu ta'ala ala madradihi malakan, maka Allah mengikuti di atas madradihi, di tangganya, di rumahnya, malakan satu malaikat. Bernyata aina turidu, maka berkata, kemana kau pergi? Qala aratu akan fi hadhihi, aku ingin kunjungin saudara hadhihi, pada ini saya pengen kunjungin teman aja. Qala hal bainaka wa baina rahim, apakah ada hubungan saudara yang harus kau sambung, atau aulahu alaika ni'matun, apakah ada nikmat baginya atas yang berat atasmu? Kalau la, enggak ada. Ini ahbab dua, hanya berdemen aja sama dia, resep karena Allah. Kalau ini Rasulullah, saya ini malaikat, utusan Allah kepadamu. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah itu demen sama ente bagaimana engkau demen sama saudara ente karena Allah. Kalau kita mengunjungi saudara kita, mengunjungi teman kita, mengunjungi guru, mengunjungi, tujuannya karena Allah di hatinya. Malaikat ngomong begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, zurgiban tazdatqurban, kunjungilah jarang-jarang maka akan tambah demen. Kunci ini Nabi ngajarin,
tarik ulur perasaan. Zur ghibban. Ziarah lah kalau jarang-jarang. Kalau jarang-jarang kan terkangen, ya kan? Bikin orang overthinking jadinya. Ini bocah kemana ya? Nggak datang-datang. Oh. Tazdad hubban, maka nambah cinta. Jadi jangan sering-sering. Biar teman mah ditarik dulu, ntar dipikirin mana ini orang kagak datang biasanya ngabisin rokok. Kan jadi ngesok assalamualaikum. Ini kok kagak datang? Enggak. Biasanya datang, ini nggak datang. Zur ghibban, tazdad hubban. Ghibban itu jarang-jarang. Jangan keseringan, kalau keseringan bosen. Bosen. Lama-lama ditarik anjing di pintunya. Keseringan datang, diusir arena aja anjing kan dia takut sama anjing tuh. Kabur terus. Tarik macan di depan pintu kan. Zur ghibban, tazdad hubban. Nabi yang ngajarin. Ya, jangan sering diapelin. Terbosan. Jangan sering-sering ya. Zur ghibban, tazdad hubban. Ya, nambah teman, nambah kangen. Betul. Jangan sering di WA. Nanti di blok. Jarang-jarang nih. Nanti apa? Nanti biar dilupain. Tazdad hubban. Enggak, itu teori Nabi. Kalau Nabi yang ngajarin kita. Biasa nikah sama mertua begitu, jangan sering-sering nanti bosan. Watani dan adapun yang kedua antah pada hak tadi kapita dan nogan diriai bahwa engkau menjagakan haknya ziarah dengan menghindari dari iya. Jangan kita ziarah ke ini tapi pengen dipuji, pengen dilihat, banyak gaya, bawa tempengan, bawa ini terus biar dilihat gitu ya. Awas bawa tapi jangan riak, jangan pengen dipuji ya, jangan riak. Ini Imam Ghazali ngajarin kita bersosialisasi dengan masyarakat, jangan banyak gaya. Kalau kebanyakan gaya buat tazayun itu dibuat-buat ya kan, dibuat-buat. Ada orang di ketika sembunyi atau sendiri begitu, tapi di depan orang digaya-gaya. Nah itu namanya tazayun. Pengen rapi, pengen tazayun itu dibuat-buat, kualitasnya, suaranya dibuat-buat gitu ya. Itu namanya tazayun. Sebelum ada gurunya atau ada siapa lah gitu yang dilihat, biasa suaranya pas sudah itu siapa aja. Itu namanya tazayun. Beramallah karena Allah, bersuaralah karena Allah, berperilakulah karena Allah, jangan karena siapapun. Kalau karena siapa, kalau karena makhluk itu namanya tazayun. Ya, tazayun. Itu nggak demen. Bahasa lainnya takalluf, dibuat-buat. Nggak demen tuh orang-orang salah. Nggak demen dibuat-buat. Iya kalau mau bagus karena Allah. Begitu. Jangan dibuat-buat. Karena kita datang ke Habib ini, tapi kita perilaku kita dibuat-buat, seolah khair, seolah baik, ini padahal enggak. Kalau sama orang mah enggak begitu. Nah itu juga tazayun. Berbuatlah kita ke siapapun karena Allah. Kita pilih karena Allah, bukan tadi. Wa qaulul ghibah, hindari ucapan sia-sia dan ghibah, wa nahyi dan seumpamanya. Ya'udu 'alaika, maka balik atasmu, ala akhika dan atas saudara, al-wabalu, oleh kerusakan. Kalau kita ziarah tapi ngomongin orang begitunya, merusak, wabal. Akibatnya itu azab, wabal. Para kabuki maka sungguh telah dihikayakan Anan Fudail Sufyan rahimahullah ta'ala tadzakara bahwasanya Fudail bin Iyad dan Sufyan, Imam Sufyan itu rahimahullah tadzakara itu saling menyebut ngobrol mudzakkar, fabakaya maka nangis dua-duanya. Nah, ketemu berjumpa nangis. Faqala Sufyan, maka berkata Sufyan, ya Aba Ali, wahai Aba Ali, arju ana majalasna majlisan arjalana min hadzal majlis.
Aku berharap bahwa kita tidak duduk di majlis ya, karena majelis tidaklah duduk kami di majlis yang lebih aku harapkan bagi kita ketimbang di majlis. Kata Sufyan, hanya berharap kita tidak duduk di satu majlis seperti majlis. Maka Budal, maka kata Budal majelis itu majlis aku alaihi min hada. Justru sebaliknya, saya takut nih tadi pertemuan tadi. Kalau dia menangis terharu, ya Allah nggak ada majlis kayak begini. Imam Budal bilang, justru saya takut nih ngobrol sama itu. Maka oke, kayak balik. Kok bisa? Kok takut? Kalau alas ta'amadu ila ahsani hadits. Ente ngobrol sama anak, ente mengungkapkan, mencurahkan. Alas tak, bukankah engkau bermaksud ila ahsani hadits kepada paling bagusnya obrolanmu? Ente kan ngobrol, menyeritain ilmu, nampilin sesuatu buat. Waktu hadis ini engkau menceritakan akanku dengan itu hadis. Wa ana amadtu ila ahsani ma'indi. Aku mah yang dimaksud, aku menuju bermaksud pada yang paling bagus di sisiku, mengungkapkan yang terbaik. Ente juga pengen nunjukin yang terbaik, ilmu ente ditunjuk. Anda juga pengen mengungkapkan. Saya mah takut ria. Tuh kalau orang soleh nggak bangga. Ada tuh kabihi fatazayyan tadi. Maka aku menceritakan akanmu dengan ma'indi fatazayyan tadi, maka kau membuat-buat bagiku watazian tulang. Aku juga membuat-buat pengen kelihatan bagus karena ente juga pengen kelihatan bagus karena aku. Nangis, apakah Sufyan makan nangis Sufyan? Enggak ujub, jadi orang kayak gitu malah takut ujub, takut tuh. Wajib buat aku namun jalan satu kali fani mulaqatin malam yang dari fatin waqtiatin wa nadrin latifin ala yang tahudali kahina idin. Maka wajib anda ada apa dudukmu, duduk bareng bagi saudara, pemulaqatihim dan perjumpaan dan menjumpai mereka ala dari pasti atas ukuran tujuan dan hati-hati, wa nadrin latifin dan pemikiran yang halus, benar-benar kudu dipikirin, kudu direnungin. Wala yafdahu ayla, jangan mencela, wala yaqdahu dzalika hina idzin fi uzlatik, maka tidak mencederai oleh yang demikian tuh kalau niatnya begitu. Baik dari fadil waqtiyat hinaidin ketika miqdarul adl ya, maka tidak mencederai oleh itu mujalasah dan mulaqah ketika miqdar sesuai dengan qasad, sedar, ikhtiar dan banyak pertimbangan, penuh dengan pertimbangan, tidak mencederai pada uzlahmu wa tafarrudika dan menjadimu dari manusia. Wala ya'udu dan tidak kembali atasmu dan atas saudaramu bidararin wa afatin dengan mudarat dan afat. Bagi khairin kathirin, tapi kembalinya dengan kebaikan yang banyak, wanafin azimin dan manfaat yang agung. Wallahu muwaffiq, dan bermula Allah itu yang memberi taufik. Baik ulta, maka jikalau engkau katakan kama yab'athuni ala uzlah linnas, maka apa yang mendorong ia makanku ala uzlah tersujah dari manusia, wa tafarrud dan menjauh menyendiri, wa kawinan wa huna alaihi dzalik, dan yang memudahkan atasku oleh itu uzlah ulama. Biar mudah gimana? Ahla, maka ketahuilah olehmu anna ladzi hawina alika dzalika, bahwasanya yang memudahkan ialah di atas, yang memudahkan alika atasmu akan itu uzlah salah satu murid itu 3 perkara. Ahaduha, bermula salah satu istighraku awqatika bil ibadah, itu menghabiskan waktumu dalam ibadah. Wa inna bil ibadati syughlan, maka sungguh dalam ibadah itu ada kesibukan. Wa inna istinasa min alamatil ikhlas, dan sesungguhnya merasa nyaman ya, tenang dengan manusia. Ada binasnya enggak? Ya. Ada enggak? Di situ ada mana? Istiqnas binas, taruhin kurang tuh. Yang ini enggak ada nih DKI. Istiqnas binas, taruhin binas. Kurang tuh. Sesungguhnya merasa nyaman dengan manusia, binas, merasa nyaman sama manusia. Min alamatil ikhlas, itu ciri-ciri ciri-ciri bangkrut. Oke. Ikhlas.
wa fa'in ra'ita nafsaka, maka jika engkau melihat akan nafsu dirimu tatallab ila mulaqatin, itu kepengen ia nafsu ila mulaqatin, kepada berjumpa dengan manusia, makalamihim, dan berbicara akan manusia, min ghairi hajatin, tanpa hajat, fi daruratin, pada darurat. Terus gimana kalau pengen ngomong sama mereka, ngobrol, fa'lam anna dzalika fudulun syaqahul faragh wal basar, maka ketahuilah bahwa itu keinginan tatallik, fudulun, itu fudul. Tahu fudul enggak? Kesia-siaan. Itu fudul. Fudul itu enggak faedah, enggak ada faedah. Fudul, kepo. Fudul tuh enggak ada faedah. Lah, yang menggiring, yang mendorong akannya itu fudul oleh faragh, karena enggak ada kegiatan. Orang kalau enggak ada kegiatan ngawur. Makanya dia adakan kegiatan ngaji dulu, al-faragh masyhur Pak. Wal bataru, dan batar itu muharrakat, yang mengkufur nikmat. Batar itu kufur nikmat. Sebabnya itu kufur nikmat. Sebabnya pengen ngomong sama manusia, pengen kumpul, pengen nongkrong sana sini, kudul. Sebabnya itu yang ngedorong orang kudul itu nganggur, nggak ada kegiatan, dan juga kufur nikmat. Walaqad ahsana man qala fil makna, dan sungguh telah bagus orang yang mengatakan dalam makna, innal faragha ila salamika qadani wala rubbama amalul fudul qad. Sesungguhnya kosong dari kegiatan, nganggur, maksudnya senggang waktu, ila salamika, kepada keselamatanmu, qadani, itu menuntun dia faragh ni akan aku. Gitu. Ada orang salamika, maksudnya salam dalam satu riwayat, kalamika dalam satu kitab. Nah, sesungguhnya nganggur itu mendorongku buat ngomong sama itu, buat salam, buat nuduh. Wala rubbama amilal fudulul fadil, dan sungguh terkadang beramal oleh fudul farid, yang nganggur, yang kosong. Fa'anta, maka bermulang kau idza anaqtal ibadah bihaq, bila kau memeluk akan ibadah dengan hakmu. Yang dipegang erat-erat ibadah, enggak dibiarkan diri kita nganggur, ngaji, ibadah, pokoknya kegiatan yang positif dah. Wajadta halawatal munajah, maka kau dapati akan manisnya munajat sama Allah. Enak kalau kita udah gunain diri kita, badan kita buat ngaji, buat ibadah, maka ngerasain kelazatnya munajat. Pastasna tapi kitabillah, maka engkau merasa nyaman dengan kitab Allah, enteng dibacanya Al-Quran, ngaji enteng. Kalau pastagol ta'anil khalqi, dan kau sibuk anil khalqi, jauhin makhluk, udah sibuk dengan kegiatan sendiri, jauhin makhluk. Pastauhasta min suhbatin, dan kau merasa resah daripada menggauli makhluk, alamihim, dan ngobrol dengan makhluk. Wafil khabari, dan di dalam hadis Nabi Musa alaihissalam, bermula bahwa Nabi Musa alaihissalam, karena ada Nabi Musa in raja'a minal munajat, itu bila kembali Nabi Musa dari munajat sama Allah, mustauhishu minan nas, itu merasa resah Nabi Musa dari manusia, udah gak nyaman. Kalau habis sama Allah gak nyaman. Makanya ya jangan usbah bainal fi udunai, dan adalah Nabi Musa itu menjadikan Nabi Musa kedua jarinya di dua telinga, ditutupin. Kalau habis munajat sama Allah, ngedengerin omongan ocehan makhluk tuh enak. Kalau kita mau enggak, jangan belagu. Habis ngaji, apa bang segini bang? Enak ngurusin bang, gaya banget enak. Di Allah yasma' kalamahum, agar tidak mendengar Nabi Musa kan omongan mereka. Wa kana kalamuhum indahu fin nufur wal wahsyah, dan adalah kalamnya manusia menurut Nabi Musa itu nufur, enggak disukai, wal wahsyah, dan membuat resah, enggak nyaman. Kalau orang udah mau Allah kan enggak nyaman dengerin banyak. Kalau badan kita sudah terbiasa terhubung dengan Allah, sudah terbiasa wiridan, baca roti,
udah baca Quran, udah terbiasa ibadah biasa. Ketika terhubung dengan selain Allah udah nyaman, gak enak. Badan kita kalau udah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang terhubung dengan Allah, ketika didekatkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah, bahkan sesuatu yang mengganggu, itu nggak nyaman kita. Kalau orang nggak nyaman mau gimana gimana, mau diapain juga nggak nyaman. Mau siapa, mau bininya, mau orang keluarga, udah nggak nyaman. Lagi orang lain, nggak nyaman. Jadi hatinya udah fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah nyaman sama Allah, sama makhluk udah nggak resep, udah nggak pasti resep. Sebaliknya, kalau sama makhluk masih resep, sama Allah belum mendapatkan kelezatan. Belum. Ya. Idzalikal waktu pada waktu itu kaswatil hamil seperti suara himar. Jadi ngedengar orang ngomong tuh kayak suara keledai, kayak ringkikan keledai. Fa'alaika bima qalu syekhuna, maka pegang olehmu, lazimkan olehmu dengan apa yang mengatakan akan oleh guru kita rahimahullah. Apa? Irda billah sahiban, ridhalah dengan Allah sebagai sahabat, sebagai teman. Dah sama Allah aja. Wadarin nasa janiban, dan tinggalkan akan manusia halnya menjauhi udah. Shadiqil wudda syahidan, temenin gitu. Shadiqil wudda syahidan, temenin akan rasa kasih sayang syahidan hanya hadir kunta fihim wa ghaiban, yaitu hadir engkau pada mereka ataupun gaib, harus sertai akan rasa kasih sayang. Qalibin nas kaifa syi'ta tajidhum aqrab. Sok bolak-balik akan manusia, perbanyak silakan. Halnya bagaimanapun engkau kepengenin mau kemana aja, coba dicari manusia semuanya. Tajidhum aqrab, maka kau dapat di manusia semuanya kalian jengking. Itu kata Imam Ghazali. Pegang nih ucapan guru saya, kata Imam Ghazali. Udah cukup dengan Allah aja bagi teman. Manusia tinggal sertai dosa dikirut akan rasa kasih sayang sama Allah, baik hadir ataupun gaib. Qalibin nas, nanti bolak balik ke semua manusia, kunjungin siapa aja silakan, maka kau dapat ya semuanya kala jengking. Seru banget tuh kala jengking Scorpio. Wadlani, dan ada pun yang kedua qat'ut tama'. Adabnya nih, qat'ut tama' itu memutuskan tamak. Jangan ada tamak anhum, dari mereka, jangan berharap sama mereka. Bimarat sekalipun wayahunu alika bro, maka mudah atasmu urusan mereka. Jangan berharap, jangan ketergantungan sama makhluk kamu. Biar mudah kita menegakkan. Jangan menatar junah fa'amu wa la takhafu darahu wujuduhu wa adamu sawa. Karena sungguhnya orang yang tidak engkau harapkan akan manfaatnya dan tidak takut engkau akan mudaratnya, maka ada dan tiadanya sama. Adanya dia sama aja, nggak ada. Yang tiada sama aja, nggak ada sama. Karena anda nggak ngarepin ente, nggak ada tergantungan sama makhluk. Kalau ketergantungan kan pahit ya. Tapi kalau nggak tamak sama makhluk, nggak berharap sama makhluk, nggak akan ngerasain kepahitan. Belajar itu. Imam Ghazali ngajarin, kalau pengen tidak merasakan kepahitan, jangan bergantung sama makhluk, jangan pada tamak. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu akhirnya tabassur afatihi, memperhatikan bahayanya makhluk. Buat tabsurung kau, yaitu kau lihat afatin akan afatnya. Bahkan kuru, dan kau ingat akan itu afat. Watukariruhu, dan kau ulang-ulang akannya. Tadakur ala qalbika, di hatimu, karena hadhil arkan salasa, karena ini 3 rukun. Rukun yang 3, idza lazim tahap taradaka an syu'batul khalqi. Bila kau lazimkan 3 ini,
tidak bergantung. Yang pertama yang mana? Ini ada 3. Istighraq, menghabis. Kesimpulannya nih, kalau pengen kita itu bisa uzlah, bisa menghindari makhluk dari hati, syukur-syukur sama badan dan hati. Kalau pengen tidak tergantung, 1, habiskan waktu buat ibadah, gunakan waktu buat ibadah. 2, putuskan harapan dari makhluk, jangan gantungkan harapan dari makhluk. 3, kau harus cerdas, cermat terhadap penyakit dan bahayanya mereka mengganggu, diulang-ulang di hati. 3 ini kalau kau lazimi maka bisa mendorongmu, mendorong akan kau, mengusir akan kau ansuh badil khalqis, dari menggauli makhluk, ila babillah, mengusir menuju pintu Allah Subhanahu wa taala, wa tafarrud, dan menyendiri untuk ibadah, menyembah Allah. Wa habbabathu ilaika, dan membuat cinta yang 3 ini akan Allah, kepada Allah. Wa alzamatka babahu, dan membuat tetap ditinggalkan kau di pintu Allah. Wabillahi taufiq wal ismah, dan hanya dengan Allah bermula taufik dan pemeliharaan penjagaan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya qaribal faraj salak tujalli dhil akdam, ya khafiyal lataif biyadakan nafa' wad-dar, afina wa'fu anna waqfina syarral ashrar wal baliyat wal ahad wal dhammi wal 'ar. واغفر لنا وارحمنا وعذنا من النار. سلك بك يا رب يا خير غفار. سلك بك يا رب يا خير ستار. سلك بك يا رب يا نور الأنوار. سلك بالمصطفى الهادي لنا خير مختار. وابن عمه علي الحبر قيدوم الأبرار. وابنة المصطفى الزهرة البتول أم الأطهار. والحسن والحسين أهل الكساء خير أخيار. سلك الله بهم تحفظ لنا الربي والدار والقرابة والأصحاب والأهل والجار. وارشد الوالي النهيا إلى السماحر. لم يزل في عنا دائر مع كل من دار. في شبه من وقع في بحر عجل طيار. واصلح الكل يا عالم بمكنون الأسرار. واختم الكون صلى الله على نور الأنوار. أحمد المصطفى وآله مصابه الأبطار. والصحابة مهاجرهم لوجهك والأنصار. كلما غرد الكمر على أغصان الأشجار. أبصرت نسمات الحي في وقت الأسحار. والحمد لله رب العالمين.